Sebelumnya saya ingin mengucapkan Happy Valentine. Saudara lihat kiri kanan semuanya pakainya pink, 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 pink. Aduh, senang sekali saya jumpa dengan jemaat yang diurapi Tuhan. Saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk perkara yang besar. Aminnya boleh yang paling keras sekali lagi. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga, saudaraku, dari seri firman di bulan Februari ini, apa? Open Heaven. Open Heaven. Dan di bagian yang ketiga ini saya akan berbicara tentang tanah. Saya akan mengulik tentang tanah, saudaraku. Tanah yang seperti apa? Tanah besi versus tanah subur. Kalau saudara masih ingat sekitar bulan Januari, saya pernah berbicara tentang tanah besi ini. Ada salah satu firman yang disampaikan mengenai kemiskinan, menghancurkan belenggu kemiskinan. Ada yang masih ingat? Nah, saya mengajak saudara untuk merubah pola pikir ya saudaraku, merubah mindset. Banyak kali kita melihat kemiskinan and then kita berpikir, oh pastor, ya saya jadi seperti ini karena emang udah nasib pastor. Bagaimana tidak? 3 keturunan, udah dari buyut, dari kakek, dari orang tua. Ya semuanya memang begini pastor. Ya sudah saya terima nasib aja. Banyak orang berpikir saya miskin karena, lah gimana pastor, saya nggak dapat warisan. Saya nggak punya modal. Tapi beberapa minggu yang lalu di bulan Januari kita runtuhkan tuh satu-satu mindset yang salah ya Bapak Ibu ya. Seringkali sesederhana ternyata kemiskinan dimulai dari kemalasan. Kemarin kita belajar 5 hal ya, ada yang masih ingat nggak ya di sini ya? Nah, kemiskinan dimulai dari kemalasan. Yang lebih menyenangkan lagi, poin yang kedua kita berbicara tentang lack of skill. Udah nggak punya skill, tambah males, itu combo yang seru saudaraku. Sudah nggak punya skill, disuruh belajar, nggak mau saudara, malas. Habis sudah gimana mau dibawa berhasil kan gitu. Nah, kita berbicara bahkan salah satu dari 5 poin itu saya berbicara tentang tanah besi. Tapi memang saya tidak menggali dalam. Hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita gali yuk. Kita dig deeper. Kita bedah satu-satu tentang tanah besi ini. Apa sih tanah besi itu, Pastor? Apa yang terjadi ketika seseorang, Pak, hidup di atas tanah besi? Bisa enggak tanah besi diubah jadi tanah subur? Nah, jadi pertanyaan ya, kalau bisa gimana caranya? Nah, hari ini saya akan mengajak saudara, kita bedah satu persatu. Saya bawa terlebih dulu dengan landasannya, kita buka dari firman Tuhan, kita lihat saudaraku, Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 sampai 6. Seperti apa sih tanah besi itu? Kita lihat dulu. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 ngomong seperti ini saudaraku. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sampai di sini saudara, boleh enggak ayat ini saudara ambil, masuk kantong dulu ya. Dikantongin dulu ya, tapi jangan dilupain. Dikantongin dulu, nanti saya akan ajak saudara tarik kembali dari kantong saudara. Tapi saya akan masuk terlebih dulu ke ayatnya yang ke-6. Ayat ini yang menjelaskan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tanah besi adalah satu kondisi di mana seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus, saudara. Kalau saudara lihat di KBBI, kata bulus itu artinya gundul. Tidak ada daun, Bu, tidak ada ranting. Tidak mempunyai anak. Kalau di dalam dunia pertanaman, maka tidak berbuah. Tidak memiliki apa-apa, itu bulus Pak. Jadi basically berbicara tentang tanah besi itu apa yang saudara lakukan intinya tidak ada hasil. Dia gundul. Lanjut berikutnya saudaraku ayat ini ngomong. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sejelek-jeleknya kondisi saudara loh. Boleh nggak saya tanya nih, apa jelek terus sih? Hah? Pada normalnya orang ya adalah keadaan mungkin nggak baik-baik saja. Tapi kan juga saudara mengalami keadaan baik kan? Nah, tetapi dari ayat ini mengatakan ketika engkau berdiri di atas tanah besi, engkau tidak mengalami datangnya
keadaan baik. Yang ada jelek, semakin jelek atau jelek sekali. Itulah keadaan tanah besi, saudaraku. Ayat ini juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia seperti tinggal di tanah angus di padang gurun. Tanah angus itu tanah apa? Tanah yang desolate. Tanah yang ditinggalkan. Entah gimana somehow, saudara sudah bekerja keras, saudara sudah berusaha, tapi kayak apa ya, kayak dilupakan aja gitu, kayak enggak ini aja gitu, kayak udah kayak tinggal hanya reruntuhan saja kayak begitu. Dan ayat ini yang terakhir menggambarkan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Padang asin itu satu tempat, saudaraku, yang kadar garamnya terlalu tinggi. Ketika kadar garam terlalu tinggi, saudara mau tanam apa aja nggak bisa, saudara. Mau usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha apa lagi gagal. Singkat cerita, saudaraku, mau dibuat gampangnya, tanah besi itu adalah tanah di mana somehow apapun kerja keras yang engkau lakukan tidak membuahkan hasil. Kondisi di mana semua pintu tertutup, gundul, semua tidak ada buahnya. Itulah tanah besi. Berapa banyak dari saudara yang setuju? Sama-sama kita katakan, kita nggak mau hidup di tanah besi. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Definitely kita tidak mau hidup di dimensi tanah besi. Saya berdoa setiap dari saudara di tempat ini, saudara masuk dimensi tanah subur. Cuman pertanyaannya jadi kayak gini, apa sih yang membuat tanah itu bisa jadi tanah besi, kan gitu? How can it happen? Terjadinya bagaimana? Saya minta saudara ambil lagi dari kantong saudara tadi, keluarin ayat yang kelima. Kita balik ya, kita naik yang ke atas. Ayat 5 ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Masalahnya dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tuhan tuh paling benci satu hal ini, saudara. Ini penyebab pertama, dosa pertama, saudara. Saya nggak berbicara tentang Adam dan Hawa. Masih ingatkah saudara kenapa Lucifer sampai dibuang? Itu sebabnya di titik yang satu ini Tuhan tuh put note. Tuhan tuh taruh, apa kalau zaman sekarang sticky note gitu saudara. Tuhan taruh note di situ. Terkutuklah, sampai begitu keras dia ngomongnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.